Hello, we meet again. We are going to talk about summarizing now. Ingat, summarizing itu memang tidak bisa dipisahkan dari paraphrasing. Making note itu memang sangat memerlukan yang namanya paraphrasing and summarizing. Nggak ngerti cara bikin keduanya, so I'm sorry you cannot write your paper well. Karena memang kita butuh yang namanya source atau literature review dari source yang lain gitu. Cara menggunakan literature review itu ya paraphrasing and summarizing. That's it. Oke, kita langsung masuk saja ke materi summarizing ini. Oke, kembali lagi ke screen ini. Flashback sedikit mengenai si paraphrasing ya. Paraphrasing ini dia bisa lebih panjang dari teks asli. Ya, kalau kita memparaphrase, kita bisa memparaphrase itu misalnya kita paraphrase satu paragraf, ya. Yang paragraf aslinya, yang teks aslinya itu satu paragraf. Bisa hasil paraphrase kita itu lebih dari satu paragraf. Or yang kita paraphrase itu teksnya hanya 50 kata. Nah, hasil paraphrase kita bisa 100 kata, itu tidak ada masalah. Tapi berbeda dengan summarizing. Summarizing ini kebalikan. Kalau kita men-summary, kita tidak bisa men-summary itu dengan hasil yang jauh lebih banyak ketimbang yang kita summary, ya. Kita meringkas namanya berarti kita mempersempit, oke? Hal-hal yang memang penting sekali, yang memang kita butuhkan dan vital sekali yang kita butuhkan untuk penulisan kita, paper kita. Oke. Coba lihat ini. Making oral summaries is a common activity. For example, when describing a film or a book. Okay. Ini namanya oral summaries. Ini sangat biasa sekali kita kerjakan. Contohnya seperti apa saat kamu mendeskripsikan film atau buku, ya. Itu namanya kamu memberikan oral summaries, di mana kamu memberikan point of view kamu mengenai si buku atau film yang kamu baca ini dengan menggambarkan film tersebut, buku tersebut, menjadi lebih mudah dipahami orang seperti ini loh ceritanya. Nah, itu namanya oral summaries. Nah, di dalam academic writing ini sangat vital sekali. Kenapa? Penting sekali. Karena memang dengan cara seperti ini kita akan ini lebih membuat si writer ini menjadi paham terhadap apa sih yang dia butuhkan dari source ini. Nah, lebih jelas lagi form yang dia dapat seperti itu. Karena kalau seandainya dia cuma sekedar membaca tanpa ada menulis summary-nya, sama saja ya poin-poin penting itu tidak ada, tidak tertulis, dan itu tidak bisa kamu jadikan bahan kalau cuma kamu baca saja. Yang harus kamu lakukan ya apa? Kamu menulisnya, mempersingkatnya, mencari memang poin-poin penting saja yang memang kamu akan pakai. Nah, ini disebut dengan summary. Kamu mempersingkatnya. Apa sih yang kamu dapat dari source itu? Kamu ambil intinya, kamu singkat dia. Nah, itu summary di sana. Like most skills, it becomes easier with practice. Ya, sama dengan paraphrasing tadi, dia akan jadi gampang kalau kamu sering practice. Okay? And kamu akan belajar itu di unit ini. Coba lihat di sini. What makes a good summary? Nah, caranya apa? Coba kamu buat dulu salah satu dari 3 ini ya. Kamu summary lah salah satu dari 3 topik ini menjadi 20 kata. Coba dikerjakan. Nanti kamu kumpul di iLearn ya. Nah, lalu setelah itu kamu bandingkan summary kamu itu dengan yang lain. Nanti akan saya share yang hasil yang lain ke kamu juga. Nah, apa yang memang dibutuhkan untuk membuat summary yang baik, nanti kamu akan bisa cari tahu sendiri. Nah, di sini saya akan tunjukkan stage dalam men-summary. Ingat, summarizing itu adalah alat yang sangat fleksibel. Oke, kamu bisa menggunakan itu untuk memberikan satu sentence synopsis terhadap artikel tertentu atau menyediakan lebih dari detail yang memang ada di sana. Jadi kamu bisa lebih paham lagi dengan summary. Nah, tergantung kepada cara kebutuhan kamu dalam menulis. Kamu butuhnya apa dalam penulisan kamu? Ini tergantung. Kamu maunya membuat one sentence synopsis atau kamu mau membuat lebih detail lagi. Nah, di dalam cases-cases pada umumnya ada beberapa step basic yang memang dibutuhkan untuk melakukan summarizing. Oke, coba lihat di sini ya. Study stages
Sebentar. Oke, nah sekarang kita masuk ke stages untuk summarizing. Di sini ada 5 ya. Ada 5 stages yang harus kita susun. Apa saja sih langkah-langkahnya, stage-nya? Yang pertama itu dari A, B, C, D. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah C dulu. Read the original text carefully and check any new or difficult vocabulary. Itu yang harus kita kerjakan dulu. Jadi baca dulu teks originalnya atau teks aslinya dengan hati-hati. Jangan cepat-cepat bacanya. And then check apakah ada kosakata baru atau kosakata yang sulit. Oke, dicek. And then yang kedua, what you have to do, D. Mark the key points by underlining or highlighting. Kamu tandai key points-nya. Ini udah kita pelajari ya, finding key points di meeting sebelumnya, oke, dalam making note. Nah, tandai key points-nya dengan menggarisbawahi atau kamu highlight. And after that, we go to B. Make notes of the key points and paraphrasing where possible. Kamu catat key points-nya apa saja, lalu paraphrase jika mungkin. And then next, number 4, stage yang keempat adalah A. Write the summary from your notes. Nah, setelah kamu tulis notes kamu itu ya, baru kamu summary notes kamu. Reorganizing, organize ulang lagi structure yang sudah ada di sana ya jika dibutuhkan. And then yang terakhir baru yang E. Check the summary to ensure it is accurate and nothing important has been changed or lost. Nah, ini cara terakhir. Summary yang kamu buat dari note kamu tadi, yang telah kamu reorganize ya, strukturnya, kamu cek lagi untuk memastikan akurat atau enggak ada lagi memang hal penting yang tertinggal. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Oke. Oke, nah sekarang coba baca 31 ini, ya, mechanical pickers ini. Lalu kamu tentukan dari A, B, C ya di sini mana summary yang memang paling tepat, paling bagus or best. Oke? Silakan dikerjakan dan dikumpul di I Learn. Oke, lalu setelah itu coba kamu lihat practice B ya. Yang harus kamu lakukan, kamu baca teks ini, lalu kamu underline key points-nya. Oke, dengarkan, kamu baca, lalu kamu underline key points-nya. Baru setelah itu kamu lengkapi catatan untuk key points di bawah ini. Jadi ini salah satu bentuk yang harus kamu kerjakan ya, stage-nya ya. Jadi di sini kamu lihat. Nah, setelah itu kamu gabungkan catatan kamu ini ya. Yang di bagian complete notes ini ya, ini kan terpisah-pisah nih ya. Kamu gabungkan catatan kamu ke sini. Oke. Di reorganize lagi strukturnya yang memang butuh. Lalu temukan judul yang tepat. Setelah kamu selesaikan ini, kamu summary dia ke dalam bentuk 20 kata. Oke, kalau 20 kata berarti singkat ya. Nggak boleh panjang-panjang. Oke, paham? Silakan kerjakan ini di iLearn. Lalu setelah itu juga jangan lupa kerjakan untuk praktisi juga di iLearn. Jadikan teks ini menjadi 50 kata. Summary dia ke 50 kata. Oke? Nah, sudah saya rasa cukup untuk penjelasan summarizing. Kamu bisa tanya lebih lanjut lagi mengenai summarizing setelah ini kita diskusikan. Okay, and I hope you guys understand about paraphrasing and summarizing. I know it won't be easy for you for the first time because you're not familiar with that, but harus dicoba. You have to try. You have to put the biggest effort for this because you need this. It is academic writing. Paraphrasing and summarizing is very important in writing. So please ask me questions about this in the group now, and then we are going to discuss more. Okay? Thank you so much for your attention, and I will see you again in the next material. Fighting. See you. Bye-bye.